pertama memberikan apresiasi dan catatan atas upaya memudahkan proses rekapitulasi yang dilakukan dengan menggunakan Siwaslu, dengan menggunakan Sirekap yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Ini bagian penting dari lompatan yang kita sama-sama inginkan, bahwa proses pemilu atau pilkada ini hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak. Apa-apa yang sudah terjadi dalam proses rekapitulasi, baik mulai perhitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan juga sekarang sebagian kabupaten masih melakukan rekap sebagaimana kemarin, ini menjadi catatan penting kita untuk menguatkan apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan penggunaan sistem dalam upaya mempercepat dan mendokumentasikan hasil pemilihan secara baik dan cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, catatan pengawasan ini tanpa sama sekali berpretensi untuk hanya memotret sisi-sisi negatifnya. Catatan pengawasan ini adalah hasil dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran kami di seluruh TPS yang sudah melakukan proses pengawasan, termasuk juga pengawas kecamatan dan pengawas kabupaten. Saya sendiri baru saja hadir di proses rekapitulasi salah satu kota di Banten, yaitu Cilegon, yang dimulai pada pukul 10 dari pagi. Kami ingin menyampaikan bahwa catatan kami sebagian besar rekap suara Pilkada 2020 dilakukan secara manual, sebagaimana yang sama-sama kita pahami itu yang harus kita lakukan. Tidak menggunakan sistem informasi rekapitulasi sebagaimana yang direncanakan, meskipun Sirekap digunakan oleh BPK dan KPU Kabupaten Kota, tetapi masih ditemukan kendala dalam mengaksesnya. Hal tersebut berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran kita. Dari hasil pengawasan terhadap proses rekap di 3.629 kecamatan, didapatkan informasi bahwa BPK yang melakukan rekap menggunakan Sirekap sebanyak 708 kecamatan atau 20%. Selebihnya 2.921 kecamatan, 80%-nya melakukan rekapitulasi secara manual akibat Sirekap tidak dapat digunakan secara optimal. Saya sendiri dan pimpinan yang lain juga melakukan pemantauan, pengawasan di beberapa titik untuk memastikan situasi itu. Kadang-kadang disandingkan dengan apa yang Excel itu, karena meskipun bisa diinput, kadang situasinya menyimpannya susah dan seterusnya. Itu yang terjadi dalam proses di kecamatan. Demikian juga hasil pengawasan terhadap rekap tingkat KPU Kabupaten Kota. Dari 161 kabupaten kota yang sudah melaksanakan di hari pertama, tentu masih ada hari yang lain, hari ini juga masih ada. Tahapan rekap tingkat kabupaten kota tanggal 15 Desember 2020, terdapat 2 KPU Kabupaten Kota yang murni menggunakan Sirekap 4%, 62 kabupaten kota atau 38% menggunakan penggunaan Sirekap dan hitung manual. Itu yang saya bilang, di backup gitu. Kemudian sementara selebihnya yaitu 97 kabupaten kota atau 60% murni melakukan rekapitulasi secara manual. Jadi secara umum masih menggunakan yang manual. Meskipun itu yang menjadi acuan, tapi ini jadi catatan buat penggunaan teknologi atau Sirekap dalam proses perekapan hasil perolehan suara. Dengan pelaksanaan rekap secara manual, terdapat ribuan PPK yang akhirnya membuka kotak suara. Pembukaan tersebut dilakukan oleh PPK di setidaknya 159 kabupaten kota. Pembukaan kota itu dilakukan PPK untuk mendokumentasikan foto pada formulir C hasil KWK, kemudian memasukkan data yang tertera di formulir tersebut ke aplikasi Sirekap. Pembukaan dilakukan karena tidak ada formulir untuk dirujuk, sedangkan
hasil KWK tersimpan dalam kotak suara. Jadi pendokumentasian dan input data dilakukan secara manual karena input data berjenjang melalui Sirekap tidak dapat dilakukan di tingkat KPPS. Tadi itu karena tidak ada salinannya. Maka sejak 10 Desember 2020, setelah pemungutan dan penghitungan selesai, PPK mewakili tugas KPPS memasukkan data hasil KWK ke Sirekap. Tujuannya agar data penghitungan suara di seluruh TPS data 100% terinput ke dalam Sirekap. Bahkan input hasil suara TPS oleh PPK masih dilakukan hingga berita acara rekap tingkat PPK selesai dilaksanakan. Lebih lagi saat PPK melaksanakan rekap secara manual dengan peranti lunak, Excel, penjumlahan data tidak diformulasi secara otomatis. Hal ini menyebabkan munculnya kesalahan tidak terdeteksi, terutama soal penggunaan surat suara. Perubahan metode rekap menjadi menggunakan metode manual pada akhirnya menimbulkan potensi dua informasi hasil rekap yang berbeda. Kedua hasil yang mungkin adalah rekap manual akibat tidak dipakai Sirekap dan informasi hasil suara di TPS formulir hasil KWK Sirekap yang dimasukkan oleh PPK setelah dikeluarkannya BA Rekap atau D hasil KWK di PPK. Apalagi jika dalam input data dalam Sirekap PPK tidak menyesuaikan nomor TPS dan kelurahan desanya. Untuk itu penting bagi KPU untuk mengantisipasi adanya selisih suara pada rekap yang menggunakan Sirekap dengan metode manual. Potensi selisih suara ini dapat terjadi di setiap level rekap, mulai dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang pilkada. Antisipasi ini menurut kami penting mengingat KPU menyebut bahwa Sirekap bertujuan untuk mempermudah kerja KPU dan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan Sirekap diharapkan pemilihan bisa diamati langsung tanpa menunggu lama. Kecepatan ini yang secara proses kita dapatkan tidak seluruhnya bisa terjawab. Kecepatan informasi hasil kita dapatkan hari H pelaksanaan dan H+1. Biasanya itu sudah bisa kita dapatkan. Pengawasan proses rekap di tingkat kecamatan. Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat proses rekap di PPK sejak 10 hingga 14 Desember. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan beberapa kejadian khusus. Misalnya PPK tidak menyusun jadwal berdasarkan pengelompokan kelurahan desa. PPK, lokasi rekap dilakukan di ruangan tertutup, ada di 324 PPK, adanya keberatan dari saksi 491 PPK, adanya kecamatan, adanya perbaikan dari pengawas kecamatan 503, adanya selisih penggunaan surat suara rekapitulasi 313, terdapat perbedaan angka dari formulir rekap 353 kecamatan, Sirekap mengalami kendala 1.370 kecamatan, dan Sirekap tidak dapat digunakan di 972 kecamatan. Hasilnya ada di tabel yang ada di rilis. Sebagai pembanding data rekap suara, Bawaslu melalui panitia pengawas kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kota menggunakan data sistem informasi atau SIWASTU, sistem informasi pengawasan pemilu. Penyandingan data dilakukan sebagai pembanding dalam perbaikan data rekap suara di kecamatan dan kabupaten kota. Paling sedikit ada 153 kabupaten kota yang panwascamnya menggunakan data SIWASTU pada proses rekapitulasi di kecamatan. Sedangkan dalam penggunaan SIWASTU, setelah 20 jam, 4 jam pemungutan dan penghitungan suara ditutup, 256.139 TPS dari total 298.941 TPS atau 86% yang laporan pengawasnya telah masuk pada sistem informasi yang dikembangkan Bawaslu. Laporan yang masuk diantaranya kesesuaian teknis penyelenggaraan dengan prosedur dan hasil penghitungan suara di TPS. Jadi 86% masuk di sistem kita setelah 24 jam pemungutan dan penghitungan suara ditutup. Perlu kami informasikan teman-teman sekalian, fungsi dan kegunaan memang berbeda. Kami di SIWASTU ini merekap kejadian-kejadian proses di hari H untuk menarik potret cepat
Sementara hasil juga kita dokumentasikan sebagai pembanding jika ada selisih hasil atau proses sengketa hasil yang biasanya berlangsung di Mahkamah Konstitusi, sehingga kita punya data tandingan. Pada saat yang sama, tentu akses data terhadap Siwaslu tidak sebanyak keinginan orang untuk mengetahui siapa yang menang dalam pilkada, yang pada saat bersamaan mereka akhirnya mengakses Sirekap. Sebagaimana tujuan sistem ini mempercepat proses orang tahu hasil pemilihan pada satu sisi, pada sisi yang lain mendigitalisasi dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara yang pada saatnya menjadi arsip digital ataupun arsip yang terekam dengan baik. Mengenai pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ya PSU direkomendasikan di 103 TPS, kemudian partisipasi pemilih menurun pada proses PSU dibandingkan pemungutan di hari H. Misalnya terjadi di TPS, salah satu TPS di Sulawesi Utara, pada pemungutan suara serentak 9 Desember sebanyak 91,87%, jumlah tersebut menurun pada PSU 12 Desember menjadi 43%. Yang sama terjadi di TPS di salah satu daerah Jawa Tengah, pada hari H 77% dari total DPT menurun menjadi 72% pada PSU. Setelah dilaksanakan rekap di tingkat PPK, maka perolehan suara pasangan calon sudah dapat diketahui. Hasil rekap dapat dijadikan alasan pasangan calon dan pendukungnya merayakan kemenangan yang menimbulkan kerumunan. Ini yang kita himbau untuk dilakukan agar tim kampanye dan semuanya menjaga protokol kesehatan sebagaimana apresiasi yang kita berikan di saat hari H, di mana prokes kita anggap relatif. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita terapkan dengan maksimal. Selain itu, Bawaslu juga meminta kepada pemerintah daerah dan kepolisian setempat untuk menanggulangi potensi terjadinya kerumunan pasca perolehan hasil diterima oleh masyarakat.